Di saat semua public figure, entertainer, aktor, aktris dalam dan luar negeri berlomba-lomba punya sosmed, memanfaatkan sosmed yang maksimal, Reza Rahadian memilih untuk tidak punya sosmed. Seru ya? Seru juga. Bener-bener being different loh gitu, beda gitu ya. Wah. Sebenarnya nggak ada alasan yang secara spesifik karena personal life misalnya males gitu. Karena aku juga dikelilingi oleh orang-orang yang sebenarnya juga selalu update dengan. Tetap ada, orang aku aja kemarin posting ada fotomu kan? Iya kan, maksudnya ada pasti ada gitu-gitu gitu. Jadi nggak karena itu juga. Tapi lebih kepada emang I don't think so I'm good enough untuk selalu memakai atau menulis tentang status atau berkomentar terhadap sesuatu situasi. You're not good enough or you're not that kind of person. Oke, I'm not that kind of person gitu kali ya. Jadi mungkin itu lebih tepat gitu karena nggak suka juga yang you're more than good enough man, I know that. Thank you very much. Males juga yang kayak foto-foto atau mengomentari sesuatu gitu-gitu kayak enakan kayak gini ngobrol ketemu. Lebih in-depth, lebih enak. Iya, dan aku senang banget bisa ngobrol sama orang gitu. Jadi senang banget ngobrol sama orang. Antisosial? Enggak ya? Nggak antisosial. Tapi lebih mau untuk bertemu, lebih lebih misalnya enak. Diundang langsung acara, quality time-nya kita ketemu duduk ngopi bareng, ngobrol kayak kita kemarin ngobrol gitu. Jadi walaupun mungkin pendek tapi bersosialisasi lah secara langsung. Always something new yang kita dapatkan kalau kita ngobrol. Interaksi ketemu sama orang lebih menyenangkan sih sebenarnya. Iya, karena netizen juga akhirnya haters muncul kan. Kayak gini kan, ya kan? Oh ini nih yang mereka bilang, bosen liat lu Zak. Gitu kan? Yang bikin masuk nonton film Indonesia tuh kayak gak ada aktor lain. Reza terus, ya terus ya Allah bosan banget sama Mas Raja. Waduh, apa? Hanung gimana nih nggak ada aktor lain apa? Kan nggak usah bikin film deh, maksain banget sih. Ya. Balik lagi sih sebenarnya aku juga udah menjawab ini ya. Ini isu yang udah lumayan banyak banget, banyak dan sering aku dengar juga gitu. Dan akhirnya sekarang jadi bercandaan jadi inside jokes lah gitu di manajemen, di aku dan teman-teman gitu suka bercanda-bercandaan gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin secara jumlah film gitu ya, kayak tahun lalu aku bermain misalnya di 3-4 film. Betul, sekaligus loh ini. Gitu. Dan di setahun itu ada 119 film Indonesia gitu. Aku tanyain balik selalu ke yang ngomong, karena aku juga pernah ditanya gini langsung sama ada orang yang pernah nanya langsung. Jawaban aku sederhana banget. Mungkin orang itu cuma nonton film-film aku doang. Jadi dia gak nonton film Indonesia yang lain. Atau sebenarnya dia tertarik sama Reza doang. Iya, jadi yang ditonton film aku doang. Well, terima kasih, tapi sebenarnya masih banyak film-film Indonesia yang lain. Karena itu tadi, secara angka, datanya itu kan menunjukkan kayak tahun 2016 atau 17 itu ada 100, di atas 110 film lah gitu. Aku main 4. Reza cuma 3 dan 4 di antaranya. Berarti kan ada 115 film yang gak ada Reza Rahadian gitu. Itu kemana gitu. Mungkin identik gitu, lihat kalau film pasti Reza gitu loh. Atau film-film yang, nah mostly kamu main film yang kualitasnya ada mungkin. Ya alhamdulillah. Jadi lihatnya begitu, karena ada banyak film kan, silakan pilih. Dan mungkin ada orang yang lupa bahwa selama ini kan kayaknya image-nya tuh selalu tentang box office film. Oh Reza tuh main film box office gini-gini. Tapi mereka lupa bahwa aku juga punya banyak film-film yang nggak box office. Yang penontonnya sangat sedikit. Ya. Yang mungkin cuman running di festival gitu. Dan nggak box office sama sekali dan mungkin nggak komersil juga sama sekali gitu. Ada juga gitu loh. Tapi nggak disebut. Disebut gitu. Itu kekuatan karaktermu sih kali ya. Kelihatan nih dek jadi udah otomatis ke sana gitu loh. Anyway, saya mau nanya apa tadi ya? Saya bilang kan kita lihat Adi Reza kayak gini ya. Lalu kemudian tentang haters, kemudian tentang sosmed sendiri. Lalu aku melihat juga sosok dari Reza ini punya prinsip hidup yang menarik banget. Hidup cukup, itu cukup. Ya. As simple as that. Ya. You're more than cukup kan? Gitu. Iya. Ya. Bisa mungkin kita nggak? Kenapa aku selalu merasa bahwa yang cukup itu ya cukup gitu. Karena cukup buat berbagai macam orang tentu akan berbeda-beda definisi cukupnya gitu. Tapi mungkin karena pengaruh dari mamaku yang begitu kuat bahwa dia selalu mengingatkan aku misalnya bekerja, mendapatkan pekerjaan dari zaman dulu banget gitu ya, yang mungkin ketika mendapatkan penghasilan ya ternyata cukup untuk kehidupan sehari-hari. Karena memang honornya mungkin masih sedikit sekali dan ya tapi buat makan, buat bayar kontrakan, listrik dan segala macam cukup ternyata gitu. So cukup itu menjadi value yang sampai hari ini aku sangat menghargai itu. Kayak misalnya aku di rumah ada mbak yang masak gitu.
Setiap hari aku kasih uang 50.000. Ternyata 50.000 itu cukup banget. Sementara kalau aku jalan makan keluar gitu, wah lebih dari itu. Ternyata 50.000 dapat ayam setengah ekor, dapat sayur, bisa bikin sayur sop, ada tempe pagi, siang, tahu. sore gitu kan. Iya, pagi, siang sampai malam aku pulang lagi masih bisa makan gitu. Jadi sesuatu yang cukup itu ya penting untuk dihargai gitu. Punya atap, mamaku waktu itu punya rumah gitu ya, ada rumah beratap, ada kamar mandi, ada kamar. Mungkin nggak fancy atau nggak istimewa, keramiknya dari apa segala macam, tapi ternyata cukup. Gitu. Dan itu yang selalu Enak ya di sini tuh sangat tentram dan. So your mom is everything for you. Oh, she's definitely everything. Semua talk show saya lihat Reza, kedekatan Reza dengan mama digali semua segala macam, gitu loh. Tapi keluarga kalian memang yang sangat terbuka dalam segala hal ya. Sangat terbuka. Bahkan pada pemilihan apa yang diyakini pun sangat terbuka sekali. Tentang keyakinan kami yang berbeda ya, gitu. Itu karena banget loh. Di mamaku seorang Nasrani, gitu. Adikku juga, gitu. Aku seorang Muslim, gitu ya. Tapi nggak pernah ada benturan. Reza milih keyakinan sebagai Muslim karena memang ada anggota keluarga lain yang. Oh enggak, jadi kan kami hidup bertiga ya. Jadi ada mamaku, adikku dan aku gitu. Jadi di keluarga itu ketika umurku 19-20 tahun, terus aku menemukan bahwa Islam adalah agama yang aku yakini ternyata dan aku sangat percaya dengan agama itu, maka mamaku dengan sangat terbuka bilang bahwa kalau itu yang sudah diyakini, jalani dengan baik, seperti halnya orang-orang yang betul-betul menjalani agama. Can I ask you something? You never mention about your dad. In public, never. It's always mom, ibu, keluarga. Gak pernah ada juga ya sosoknya. So I never talk about him a lot gitu. Karena memang sosoknya gak pernah muncul, gak pernah ada gitu. Dalam artian bahwa ya sudah meninggalkan ibu sejak lama sekali gitu. Pas kamu kecil ya? Aku masih kecil banget. I think 6 or 8 months gitu ya. Jadi ya gak. No picture? No picture, nggak tahu juga ada di mana. I never met my father anyway gitu. So how you figure that figure? I never try to figure out. Karena mungkin nggak pernah tahu rasanya ada. Kayak kalau misalnya aku ditinggal usia-usia, let's say teenager misalnya gitu ya, 12 tahun, udah punya pengalaman terus tiba-tiba ditinggal, mungkin akan ada trauma tersendiri. Tapi karena dari bayi gitu, jadi nggak tahu juga rasanya kayak. Ya ada dan ada rasa kehilangan, ada apa? Kehilangan enggak, tapi mungkin kalau lagi melihat ya sederhana aja. How you dealing with that? Lihat orang. My mom itu ada father figure-nya juga kuat banget. Karena dia, dia toughnya sih luar biasa lah gitu ya. Dia bekerja juga, wanita karir tapi juga membesarkan anak-anaknya. Jadi mungkin ya berusaha untuk memainkan dua peran yang berbeda sebagai ibu dan sebagai ayah. Di luar itu untungnya ada uncle, maksudnya ada pamanku gitu ya, ada keluarga besar yang support, jadi nggak kehilangan juga. Dan tahu persis ketika melihat sepupu-sepupuku yang ada ayahnya, oh ya ini enaknya gitu, ada. Gak pernah punya keinginan ingin ketemu dia someday? Maybe one day, maybe. Tapi sampai saat ini sih belum, mungkin suatu hari nanti. What if tiba-tiba dia muncul, datang dalam kehidupan kalian yang sekian lama nggak ada? Iya, aku nggak akan, aku rasa dia ada di sini di I have no idea. Oh, I have no idea gitu. Apakah di Indonesia apa enggak gitu. I have no idea. Dan apakah masih hidup atau tidak gitu ya. Benar-benar completely nggak ada. Karena orang kalau apalagi anaknya se-famous kamu punya achievement kayak begini. Mungkin aja kan muncul tiba-tiba atau apa gitu. Ini juga enggak gitu. Jadi menurutku ya kalau suatu hari nanti tiba-tiba Tuhan atau Allah mengizinkan untuk mempertemukan, ya aku akan dengan senang hati menyambut gitu. Dan sebenarnya karena nggak punya dendam dan rasa benci, karena mamaku pun nggak punya rasa itu, karena dia yang paling berhak menurutku. Mungkin karena kamu nggak tahu figur itu ya, nggak ada bayangan jadi kamu nggak ada dendam ya. Nggak ada dendam, dan mamaku pun yang harusnya mungkin yang paling tersakiti pada masa itu. Karena nggak pernah ingin cari tahu ya. Nggak pernah. Mamaku pun sudah sangat ikhlas gitu loh dengan semua keadaan atau tantangan hidup yang harus dilalui. Karena dia udah ada. Ya pendamping baru ya. Pendamping baru maksudnya. Tapi kan karena ada adik kan. Same ya kejadian yang sama terulang lagi gitu, berpisah, bercerai dan lain-lain. Jadi
Ya menurutku luar biasa lah, mamaku tuh aku selalu bangga banget sama dia gitu. Karena kuat sekali gitu dan nggak pernah, hebatnya tuh nggak pernah punya rasa dendam dan ya udah dia berdoa sama sesuai dengan keyakinannya, selesai, udah. Dan itu kebawa sama anak-anaknya ya? Kebawa semua sama anak-anaknya. Jadi kita anger managementnya kayaknya agak lebih terlatih gitu ya. Karena dia, tapi semakin kaya dengan pengalaman hidup, biasanya aktor tuh semakin bagus. Iya, setuju, Ya kan? setuju. Ya kan? Ya, sangat Lessons mempengaruhi learned soalnya. gitu kan? Yes. Dari itu pasti ada. Banget. Lihatlah semua aktor hebat pasti punya pengalaman kehidupan yang luar biasa. Kompleks. Kompleks gitu ya. Ya kan? Memang Karena kayak itu gitu secara emosional memperkaya batin ya. Kalau nggak jadi aktor jadi apa ya? Pilot kayaknya. Asik. Kalau aku nggak jadi aktor kayaknya jadi pilot. Cita-cita Oh, gitu? Uncle dari zaman dulu karena mamaku sempat kerja di perusahaan penerbangan. Jadi cita-citanya adalah menjadi pilot gitu. Tapi nggak kesampaian ya karena sekolah jadi pilot waktu itu juga cukup Gampang. mahal. Sekarang come on. Ya, dulu. You can buy that airplane. Oke, sekarang saya mau kasih kamu challenge ya. Oke, Ya. challenge. Jadi gini, iya. Waduh. Pembawa acara tentang perfilman sudah. Bareng ibu kan, Iya. Mbak Christine kan keren, menguasai bidang gitu kan, keren gitu ya. Aktor udah nggak sebutin lagi lah ya, penyanyi udah mulai ada lagi. Nah, saya melihat what if aku kasih kamu challenge untuk jadi seorang pembicara like me, ya, jadi interviewer lah ya, Oke. talk show ya. Tapi kamu harus 3 style. Aduh. 1 ya ala Eyang Habibie. Wah. Kedua, karena ada filmnya kan. Kedua ala My Stupid Boss. Oke. Ya filmmu juga. Ketiga ala almarhum Bang Ben. So you're gonna sit here on my chair. Oke. Ya, you're gonna give me one question. 1 pertanyaan kasih ke Alvin. Ya, terserah apa aja dengan gayanya mereka. Tapi tentunya bukan sekarang. Ya. Oke, Karena ya. kita break dulu ya. Kita akan lihat gayanya Reza Radian seperti apa kalau duduk di kursi saya. Saat lagi. Iya. Lah kalau yang kayak gini nih loh, saya ini paling seneng ketemu sama orang-orang yang seperti Uncle ini.